Ini adalah pesan dari York. Harvey sedikit mengerutkan kening. York adalah keluarga paling berpengaruh di Southlight. Pada awalnya, Harvey adalah pewaris yang sah. Tapi 3 tahun lalu, seseorang dalam keluarga salah menuduhnya dan mengklaim bahwa ia telah menggelapkan dana perusahaan. Karena itu, identitasnya sebagai pewaris mereka dihilangkan. Seluruh keluarga York memiliki pendapat yang sama dan Harvey langsung tidak diakui. Selanjutnya, orang tuanya langsung dikirim ke luar negeri dan dia belum pernah bertemu mereka sejak itu. Ketika dia meninggalkan York 3 tahun lalu, dia tidak memiliki 1 sen pun dengannya. Pukulan hebat itu membuatnya trauma, dan dia jatuh sakit parah. Untungnya, Nenek Zimmer cukup baik untuk membawanya masuk. Dia bahkan mengizinkannya menjadi cucu mertuanya. Jadi dia tidak harus mati dengan tragis. Namun, meskipun ia menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, mereka hanya menikah dalam nama dan tidak dalam kenyataan. Jika Zimmer tidak mencoba melindungi reputasi mereka, Harvey mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tidur di ruang kerja. Sekarang sudah 3 tahun penuh. Harvey berpikir bahwa dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Faktanya, dia tidak lebih dari menantu laki-laki yang dibawa oleh Zimmer. Ada hal lain yang menyebabkan Harvey rasa sakit yang jauh lebih menyiksa. Meskipun Mandy selalu berbicara terus terang dan terus terang ke arahnya, dia terlalu luar biasa dan cantik. Setelah 3 tahun bersamanya, Harvey menyadari bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menerima pesan lain di teleponnya. Pak, saya mohon sekarang. Tolong bantu kami. Bukankah Anda membeli beberapa saham tambang emas 3 tahun lalu? Baru-baru ini, seseorang menemukan bahwa ada sejumlah besar emas di tambang emas itu. Sekarang, harga saham tambang emas itu telah meningkat pesat. Sekarang, dana perusahaan telah terputus dan kami membutuhkan bantuan Anda segera. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Harvey bingung. Dia tertegun untuk sementara waktu. Selama tahun itu, dia menginvestasikan puluhan juta dolar untuk tambang emas itu. Itu juga alasan mengapa York mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan. Dan akibatnya dia tidak diakui. Itu bahkan belum 3 tahun. Dan mereka menemukan bahwa itu tambang emas itu syarat dengan sejumlah besar emas. Dan karenanya sangat meningkatkan harga sahamnya juga. Saat berikutnya, Harvey dengan cepat mengeluarkan kartu bank hitam. Kartu hitam itu telah ditinggalkan selama 3 tahun. Itu adalah alat yang bisa menandakan prestise seseorang di seluruh dunia. Dikatakan bahwa itu siapapun yang memiliki kartu itu, akan memiliki semua permintaan mereka diberikan dimanapun mereka berada. Dia segera menghubungi hotline layanan pelanggan 24 jam di kartu. Dia mendengar suara wanita manis di ujung telepon. Tuan York yang terhormat. Selamat siang. Boleh aku tahu jika ada sesuatu yang bisa kubantu? Tolong bantu saya untuk memeriksa saldo di akun saya. Tidak masalah. Tolong tunggu sebentar. Katanya sopan. Saat berikutnya, suaranya jelas tersendat dan dia terdengar terkejut. York, saldo di akun Anda sangat luar biasa sehingga dikunci untuk tujuan keamanan. Saya tidak bisa memeriksa Anda mengingat posisi saya. Aku akan pergi dan mengajukan permohonan untuk itu sekarang. Bolehkah aku meneleponmu kembali sebentar lagi? Tidak masalah. Harvey menutup telepon sekaligus. Jumlah uang sangat besar sehingga akun dikunci untuk tujuan keamanan. Dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, dia dengan santai mengambil puluhan juta dolar dan berinvestasi di dalamnya hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu investasi semacam itu bisa memberinya kejutan besar. Harvey bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya sekarang. Asteris asteris asteris. Harvey berjalan pulang dengan santai. Ketika dia sampai di rumah, Mandy sudah lama pulang saat itu. Di sisi lain, ada 2 wanita lain di ruang tamu. Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa salah satu dari mereka menawan dan seksi sementara yang lain imut dan cantik. Selain itu, Mandy sangat cantik dan elegan. Itu adalah Mandy dan 2 sahabatnya. Wanita seksi itu bernama Cecilia Zakari sedangkan wanita imut itu bernama Angel Quinn. Mereka bertiga mengabaikan Harvey saat dia memasuki ruang tamu. Angel yang duduk di samping menghela nafas pada saat itu. Dia kemudian berkata, Mandy, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda mengalami beberapa masalah. Mandy menggosok pelipisnya. Dia menjawab, ya, beberapa hari yang lalu, perusahaan saya menghadapi beberapa masalah pendanaan. Sekarang kita membutuhkan 5 juta dolar. Jika saya tidak mendapatkan uang segera, saya khawatir perusahaan saya. Angel menghela nafas dan berkata, tapi Mandy, tidak mudah mendapatkan 5 juta dolar dalam waktu sesingkat itu. Wanita seksi, Cecilia yang duduk di samping mereka mengangguk sedikit juga. Mandy melihat tanggapan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak membantu dia. Jadi dia menjadi cukup bingung. Ketika dia melihat Harvey berdiri di sana, dia tidak bisa membantu tetapi memelototinya. Dia memarahi, Harvey, kapan Anda memiliki hak untuk berdiri di sini dan mendengarkan kami ketika kami berada di tengah-tengah diskusi serius? Pergi dan cuci pakaianku. Ingatlah untuk mencuci tangan dengan air hangat. Jika warnanya memudar, aku akan pastikan kau tidur di lorong malam ini. Dia akan pergi dan mencuci pakaian dengan patuh ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah panggilan dari layanan pelanggan 24 jam dari kartu hitam. Harvey menjawab panggilan itu dan dia mendengar suara wanita manis itu lagi. Tuan York yang terhormat, setelah memeriksanya, kami menemukan bahwa seluruh properti Anda disimpan di rekening luar negeri. Jika kita menggali lebih dalam ke dalamnya,
Kita mungkin melanggar privasi Anda. Kami sarankan Anda menghubungi kami ketika Anda waktu luang. Kemudian kami akan mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke markas Niumhi segera, sehingga Anda dapat memeriksa saldo akun sendiri. Apakah Anda setuju untuk itu? Harvey bergumam. Baiklah. Tapi mengapa saya harus mendapat banyak masalah hanya untuk memeriksa saldo akun luar negeri? Saat dia mengatakan itu, dia menutup telepon. Mandi, suamimu memang lucu. Angel tidak bisa membantu tetapi tertawa terbahak-bahak. Dia ingin memeriksa saldo rekening luar negerinya. Apakah dia menonton banyak acara TV? Apakah dia tahu apa itu akun luar negeri? Mendengar itu, Mandi juga tersenyum. Dia kemudian berkata, dia mungkin telah mendengar bahwa ketika saya sedang berbicara di telepon dengan ayah beberapa hari yang lalu. Apakah dia berasumsi bahwa semua rekening bank disebut rekening luar negeri? Tapi saya selalu memberinya $100 sebagai uang sakunya setiap hari. Aku ingin tahu apakah dia menjaga keseimbangan juga. Mandi, Anda memiliki hewan peliharaan yang baik dengan Anda. Dia cukup hemat. Cecilia tersenyum samar. Bahkan, mereka tidak bisa membantu tetapi geli. Pada saat itu, Harvey menjadi sangat cemas dan bergegas menuju Mandi. Dia berkata kepada istrinya dengan serius. Sayang, apakah perusahaanmu membutuhkan $5 juta? Mengapa tidak? Anda membiarkan saya membantu Anda menyelesaikan itu. Cecilia tertawa terbahak-bahak. Dia memang wanita seksi. Jadi ketika dia bergerak dengan penuh semangat, dia tampak sangat energi dan menawan. Pada saat itu, dia melirik Harvey dan berkata, Harvey, apakah Anda tahu berapa $5 juta? Jangan Anda mencampurnya dengan $500. Bahkan jika Anda menyimpan uang saku $100 Anda setiap hari, bagaimana Anda bisa memiliki $5 juta? Harvey mencibir. Bagaimana jika saya bisa? Cecilia mengejek. Jika Anda dapat mengambil $5 juta, saya akan berlutut di depan Anda dan memanggil Anda sebagai ayah saya. Dia tertawa terbahak-bahak. Begitukah? Harvey tersenyum. Dia kemudian berkata dengan penuh arti. Kalau begitu tolong ingat apa yang kamu katakan. Jangan langgar janjimu. Mandi mengusap pelipisnya di samping mereka. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, itu lebih dari cukup. Harvey berkata ringan. Baik. Dia tidak berani membela diri. Malam itu, Harvey masih tidur di ruang kerja. Dia tidak begitu percaya kabar baik yang tiba-tiba itu. Ini memang bukan mimpi. Harvey tidak bisa membantu tetapi menepuk wajahnya sedikit. Saya harus pergi ke bank besok untuk memeriksa berapa banyak uang yang saya miliki. Dia mengalami malam yang gelisah. Keesokan harinya, Harvey mendorong sepeda listriknya keluar pagi-pagi sekali. Anehnya, dia menemukan bahwa seseorang telah melemparkan baterai ke sana untuknya. Setelah memikirkannya sebentar, dia tahu bahwa Mandi yang melakukan itu. Yang lain dari Zimmer tidak begitu baik untuk melakukan hal seperti itu. Setelah memasang baterai, Harvey bersiap untuk pergi ke bank. Harvey, kemana kamu akan pergi pagi-pagi sekali? Di balkon di lantai 3. Dia melihat seorang wanita muda yang mengenakan satu set piyama lucu. Penampilannya mirip Mandi. Pada saat itu, dia menatap Harvey dengan cara yang sulit diatur. Itu adalah Cynthia, adik. Selamat pagi. Harvey mengangguk dan menyapanya dengan sopan. Siapa adikmu? Bagaimana kakakku bisa menikahi orang yang tidak berguna sepertimu? Jika itu aku akan mencekikmu sampai mati di malam pernikahan. Cynthia tampak dingin. Dia dengan santai melemparkan folder dokumen ke arahnya. Kakak saya lupa membawa dokumen ini untuk pertemuannya. Kirimkan padanya. Jika Anda terlambat, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Tak dapat disangkal. Meskipun Cynthia hanya seorang anak yang sulit diatur di sekolah menengah, dia masih mewarisi gen yang sangat baik dari Zimmers. Dia memiliki pinggang ramping dengan kaki ramping. Dia memang cukup menawan. Harvey mengambil folder dokumen dari tanah dalam keadaan linglung. Menikah dengan Mandi selama 3 tahun sekarang. Dia tidak pernah mengizinkannya pergi dan menemuinya di perusahaan karena takut dia akan dipermalukan olehnya. Sekarang dia memintanya untuk mengiriminya dokumen. Apakah itu mimpi? Pergilah segera. Melihat Harvey linglung, Cynthia marah. Semua saudaraku, kakak ipar yang tinggi dan tampan. Beberapa dari mereka bahkan lembut dan elegan. Tapi mengapa saudara iparnya seperti pengecut yang tidak berguna? Dia bahkan tidak tahan untuk melihatnya. Setengah jam kemudian, Harvey mencapai perusahaan Mandi. Saat dia akan masuk melalui pintu masuk, seorang pengawal menghentikannya dengan tongkat setrum tiba-tiba. Pengawal itu berkata dengan dingin, pergilah. Kami tidak menerima pengemis di sini. Harvey baru saja bangun, dan dia tidak berhasil membersihkan dirinya terlebih dahulu. Selain itu, dia mengenakan t-shirt dan celana pendek dengan tambalan di atasnya. Dia tampak seperti pengemis di jalan. Namun, Harvey terbiasa dengan hal semacam itu. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, saya di sini untuk mengirim dokumen kepada istri saya. Apakah Anda memiliki istri? Pengawal itu curiga. Apakah itu wanita pembersih Zara atau pekerja yang bekerja di dapur belakang? Lily. Istri saya Mandi, kata Harvey. Pengawal itu tertegun. Segera, dia tertawa terbahak-bahak. Aku mengerti. Kau menantu Zimmers. Dia tidak bisa berhenti tertawa. Harvey menggelengkan kepalanya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia cukup terkenal. Itu sudah cukup. Berikan dokumennya. Nona Zimmer meminta saya untuk mengambil dokumen dari Anda jika Anda di sini, kata pengawal itu. Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya dengan tekad. Adik ipar saya mengatakan bahwa itu cukup penting. Jadi saya perlu untuk menyerahkannya kepada istri saya secara pribadi.
Bisakah kamu minggir? Kamu, pengawal itu menunjuk Harvey tanpa daya. Apakah dia gila? Apakah dia tidak tahu bagaimana Zimmer tidak menyukainya? Selain itu, dia berpakaian seperti ini. Apakah dia tidak takut merusak citra perusahaan? Sementara mereka berbicara satu sama lain, mereka mendengar suara menggelegar keras dari mesin mobil dari belakang mereka tiba-tiba. Segera, BMW seri 5 terlihat diparkir di samping sepeda listrik Harvey setelah manuver drift berkecepatan tinggi. Kemudian, mereka melihat Don keluar dari mobil dengan buket mawar di tangannya. Senang melihatmu di sini, Tuan Sander. Memperhatikan Don. Pengawal sombong itu segera tampak ramah dan menyanjung. Dia segera berkata, Tuan Sander, silakan berjalan ke arah sini. Nona Zimmer sudah lama menunggumu di kantor. Don mengangguk padanya. Dia kemudian berbalik dan masuk ke perusahaan tanpa melirik Harvey. Harvey juga akan memasuki perusahaan. Namun, pengawal itu mengangkat tongkat setrumnya dan menghalangi jalan Harvey lagi. Apa maksudmu? Mengapa dia diizinkan masuk ke perusahaan dan saya tidak? Harvey menatap pengawal itu dan bertanya. Pengawal itu menghela nafas dan berkata, Harvey, kamu hanya menantu. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Marsander? Lihat, parfum dan mawar di tangannya tentu biaya lebih dari beberapa ratus dolar. Apakah Anda memiliki uang sebanyak itu? Dari apa yang bisa kulihat, kau akan segera berhenti menjadi menantu mereka. Harvey tertegun untuk sementara waktu. Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Apakah Anda bodoh atau Anda memasang acara di sini? Insiden yang terjadi malam sebelumnya tersebar di seluruh kota. Semua orang tahu bahwa Tuan Sander sedang mengejar Nona Zimmer. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Mereka milik satu sama lain. Lihatlah dirimu sendiri. Kau tampak begitu menyedihkan dan tidak berguna. Aku bertanya-tanya mengapa Nona Zimmer setuju untuk menikahimu di tempat pertama. Pengawal itu menegurnya. Sementara itu, lift di lobi perusahaan dibuka. Mandy berjalan keluar dari lift dengan gaun bermotif bunga. Terlihat sangat menawan dan cantik. Pada saat itu, dia melihat Don. Dia tersenyum dan mengangguk padanya. Dia kemudian berkata, Tuan Sander, saya sudah menunggu Anda selama beberapa waktu. Don menyipitkan matanya, dan kilatan keserakahan terlihat jauh di matanya. Itu hampir tidak dapat dibedakan. Dia menjilat bibirnya tanpa sadar dan menyerahkan buket bunga dengan anggun. Dia tersenyum dan berkata, beberapa orang mengatakan bahwa hadiah yang luar biasa harus diberikan kepada orang-orang yang pantas mendapatkannya. Mandy, kau secantik bunga. Jadi hanya Anda yang pantas mendapatkan buket bunga ini. Mandy sedikit mengerutkan kening. Dia masih ingat kejadian yang terjadi malam sebelumnya. Don telah melamarnya di depan semua orang. Dan sekarang seluruh insiden diketahui di Niunghi. Sekarang, dia bahkan mengejarnya dengan cara yang sangat berani. Awalnya, Mandy enggan bertemu Don. Tetapi perusahaannya sangat membutuhkan sejumlah dana sekarang. Jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Don. Memikirkan hal itu, Mandy tersenyum dan berkata, Tuan Sander, Anda menyanjung saya. Saya mengundang Anda hari ini dengan keramahan seperti itu karena saya ingin menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan Anda. Bagaimana saya bisa mengambil hadiah dari Anda? Don tersenyum gembira dan berkata, ini bukan masalah besar, dan itu tidak berarti banyak. Mandy, Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin hadiah saya. Apakah Anda berpikir bahwa itu tidak cukup baik? Bagaimana dengan ini? Saya akan meminta seseorang untuk mengirim beberapa bunga mawar dari Praha. Bagaimana dengan itu? Anda tidak harus melakukan itu. Produksi mawar di Praha tidak bagus tahun ini. Saya mendengar bahwa mawar yang mereka tanam di sana harganya lebih dari $1.000 per mawar. Itu tidak terlalu berharga. Mandy menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memuja mawar di sana, dia tidak bisa membantu tetapi menemukan harga yang tidak masuk akal. Lebih dari $1.000 per mawar. Mata Don sedikit berkedut. Tentu saja, saya tidak bisa hanya menyajikan mawar untuknya. Saya memiliki lebih dari 100 mawar di sini di tangan saya. Jika saya ingin memberinya hadiah, saya harus memiliki sebanyak ini. Oleh karena itu, biayanya lebih dari $2 juta. Ketika Don memikirkan hal itu, dia tidak bisa membantu tetapi tampak sedikit canggung meskipun dia adalah seorang pria yang selalu tampak merendahkan di depan yang lain karena kekayaannya. Namun, pada saat itu, Harvey yang berdiri di luar lobi berhasil melewati pengawal dan menerobos masuk ke lobi tiba-tiba. Dia menyambar buket bunga di tangan Don dan melemparkannya ke lantai. Sayang, jangan mengambil sesuatu dari orang lain. Jika Anda suka mawar, saya akan membelinya untuk Anda. Ini hanya mawar belaka. Tanpa sadar, Harvey menjadi cukup berani. Dia meraih tangan Mandy yang lembut dan kecil dan menyeretnya ke arah lift. Harvey, lepaskan aku. Omong kosong macam apa yang kau katakan. Mandy menegurnya dengan lembut. Mereka saat ini berada di lobi perusahaan. Dan itu penuh sesak. Tentu saja, dia tidak bisa membodohi dirinya sendiri mengingat dia adalah CEO di sana. Jadi dia secara tidak sadar ingin melepaskan tangannya. Tetapi tangannya dipegang erat oleh Harvey. Bajingan, kembali ke sini. Awalnya, Don merasa sedikit canggung. Sekarang, dia diliputi murka yang dalam. Bahkan, dia memilih buket bunga itu dengan sangat hati-hati karena harganya lebih dari $1.000. Dia pasti akan marah mengingat itu dilemparkan ke lantai begitu saja. Yang lebih penting di sini adalah bajingan itu memegang tangan Dewi saya. Aku bahkan belum bisa memegang tangannya. Kau merusak bungaku. Apakah Anda mampu mengimbangi itu? Siapa kau? Don menamparkan pintu lift dengan tangan kirinya dan memaksa pintu terbuka lagi.
Sialan, Anda lebih baik memberi saya penjelasan sekarang. Jika tidak, Anda harus membayar harga yang mahal untuk itu.